Bukan Golkar berarti tidak bisa berkoalisi dengan koalisi perubahan, bisa saja. Bisa. Tetapi dalam kondisi sekarang ini, Golkar lebih memilih tidak ke koalisi perubahan. Itu tentu ada pertimbangan-pertimbangan khusus dalam kaitan kepentingan daripada Partai Golkar, bukan kepentingan Presiden. Ya, bukan Partai Golkar namanya jika tidak dirundung masalah. Tapi sebagai partai tua, hebatnya adalah Partai Golkar bisa mengelola sebuah masalah justru menjadi berkah. Dalam sebulan terakhir, isu Munaslup justru menaikkan nama Golkar. Isu itu muncul di tengah-tengah ramainya isu pencapresan. Tapi Partai Golkar bisa meraih pembicaraan publik di tengah-tengah permasalahan yang mereka hadapi. Saya kali ini mengundang Bang Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, untuk cawe-cawe melihat seperti apa sih isu Munaslup dan kemana nanti arah koalisi Partai Golkar. Apa kabar, Bang? Baik, terima kasih Bu Latif diundang di podcast Cawe-Cawe. Cawe-cawe. Jadi cawe-cawe, berbagi cerita. Ya, berbagi cerita. Ya. Jadi cawe-cawe arti positif. Dalam arti positif. Oke. Bang, ada 3 pernyataan Ketua Umum terkait dengan Munaslup. DPD solid. Dewan Pakar bilang Munaslup tidak akan terjadi. Dan satu lagi, Partai Golkar tidak akan memilih Anies. Dari 3 pernyataan ini, mana yang paling kuat menutup isu Munaslup ini? Jadi Partai Golkar itu adalah di era reformasi, hampir memang setiap menghadapi kontestasi politik 5 tahunan, itu senantiasa menghadapi berbagai tantangan, gonjang-ganjing, isu internal maupun eksternal. Tapi tepat sih Bu Latif katakan tadi, bahwa Partai Golkar, partai yang sangat berpengalaman dalam mengelola setiap, apakah itu konflik internal maupun ada upaya dari orang luar untuk mengawal Partai Golkar. Golkar sudah sangat matang itu. Jadi sekarang ini kalau isu Munaslup sebetulnya itu tidak seperti yang diberitakan. Kondisi dalam itu sangat sangat damai, tentram, aman, sejuk gitu dan dinamis. Ya. Ini kan hanya beberapa oknum dan itu awal mulanya dari Dewan Pakar. Jadi saya senang kalau Dewan Pakar mengatakan bahwa tidak ada Munaslup. Karena munculnya isu pertama itu adalah dari Dewan Pakar juga. Anggota Dewan Pakar yang melempar isu itu. Kemudian kenapa jadi ramai? Karena ada 2 menterinya Pak Jokowi yang orang Golkar yang menyambut isu ini, yaitu Bang Luhut dengan Bahlil itu. Nah, sehingga jadi ramai. Tapi ini ramainya 2 hari itu di dalam itu nggak terpengaruh. Oleh karena itu maka tadi dikatakan bahwa solid DPD 1 Indonesia itu fakta. Jadi waktu kita rapat kerja nasional 3 bulan yang lalu, itu dari situ kita sudah melakukan evaluasi ya terhadap menghadapi pileg, pilpres dan pilkada. Nah, dari hasil evaluasi kita itu tren Partai Golkar dan kesiapan daripada seluruh fungsionaris Golkar, khususnya caleg-caleg itu telah fokus untuk memenangkan daripada pileg dan pilpres itu. Nah, kemudian beberapa hari yang lalu sebenarnya bukan Pak Erlangga yang minta bertemu dengan DPD 1, tapi DPD 1 yang minta bertemu dengan Pak Erlangga seluruhnya. Ceritanya mempertanyakan. Ya, jadi ingin mengetahui kondisi terkini daripada Partai Golkar dengan adanya isu-isu di media yang begitu kuat, tapi di dalam nggak ada apa-apa. Nah, oleh karena itu maka dalam pertemuan itu Pak Erlangga menjelaskan kondisi terkini, baik kesiapan menghadapi pileg maupun lobby-lobby politik untuk capres, cawapres dan koalisi. Nah, sebetulnya begini Bu Latif ya, bahwa Golkar itu sangat tata asas itu. Nah, sehingga kadang-kadang orang mempersepsikan bahwa Golkar ini tidak mandiri, Partai Golkar ini lamban, ketinggalan kereta. Sebetulnya tidak seperti itu. Justru karena fungsi Partai Golkar sudah ketua umum tata asas, maka tata asasnya begini. Karena Golkar sudah memutuskan secara konstitusi melalui Munas 2019 bahwa Munas memberi mandat penuh kepada ketua umum terpilih. Waktu itu belum Pak Erlangga terpilih loh, belum. Jadi siapapun ketua umum terpilih untuk menentukan capres, cawapres, ya tentu mencari apa dan sebagainya.
dan koalisi. Itu mandat. Nah, Pak Erlangga terpilih ketua umum, maka itu kemudian Pak Erlangga harus melaksanakan mandat ini. Dan itulah yang dijalankan dengan intensitas tinggi, dengan sangat dinamis. Oke. Dan tidak boleh istilahnya gerusu-gerusu. Jadi kaitan antara isu Munaslup ini dengan upaya mencari rekan koalisi ada nggak? Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan sama sekali, Bung Latif, karena mandat Pak Erlangga itu adalah dia memang ditugaskan untuk mencari capres-cawapres termasuk dirinya. Nah, kemudian Rapimnas itu memutuskan, Rapimnas bukan Munas ya, Ya. Rapimnas memutuskan Pak Erlangga sebagai calon presiden. Nah, karena antara mandat dari Munas dengan Rapimnas ini ada korelasi, gitu, nyambung ini. Nah, oleh karena itu maka Pak Erlangga sekaligus menjalankan misi itu, bagaimana dia bisa dirinya menjadi capres. Dibentuklah ada tim kecil ya untuk melakukan lobby-lobby politik dengan siapapun partai ya. Karena Golkar tidak memenuhi persyaratan presiden Kalau threshold sendirian. kalau sendirian, dia mesti berkoalisi. Nah, inilah kemudian berjalan dengan sangat dinamis, termasuk Pak Erlangga ini. Tapi terkadang dipersepsikan bahwa Golkar kemana-mana gitu mencari, tidak. Kalau dalam era multipartai memang harus begitu. Walaupun sudah ada KIB yang sebetulnya secara suara sudah cukup, Ya. masih boleh dia pergi ke sana Iya, KIB itu baru kesepakatan kepada visi dan misi terhadap kriteria calon capres, belum menyebut nama. Nah, oleh karena itu ini kemudian dalam perjalanannya ternyata P3 lebih dulu pindah gitu. ke- Nah, itu tidak bisa juga dipersoalkan, tidak bisa kita tidak bisa dibilang dia melanggar tidak bisa. kesepakatan KIB, tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena masing-masing partai itu punya institusi sendiri, punya karakteristik dan cara sendiri mau mengambil keputusan. Termasuk misalnya Partai Golkar. Misalnya ini, Pak Erlangga memutuskan bahwa kita bergabung dengan partai Indah capresnya ini. Nah, itu nanti beliau akan bawa ke Rapimnas. Kan tadi mandatnya bahwa harus menjadi capres atau cawapres. Itu Rapimnas. Rapimnas bukan Munas. Bukan Munas. Munas disugaskan mencari cawapres. Jadi tidak harus. Tidak harus beliau. Tidak harus beliau. Nah, Oke. tapi Rapimnas memutuskan beliau. Ya. Sampai hari ini belum berubah. Ya, ketika P3 kemudian keluar dari koalisi, pindah ke Ganjar gitu ya, semua diam-diam saja. Bukan sebenarnya pindah, karena memang belum ada, belum ada. Oke. Tapi ketika, mendukung. ketika Golkar kemudian disuarakan kayaknya mendekat ke arah sana, mendekat ke arah sini, lalu kemudian rame, isu Munaslup muncul, sehingga kemudian Pak Ketum harus bilang, kami tidak akan ke Anies. Kenapa harus menyebut spesifik tidak ke Anies itu? Karena begini, karena Golkar kan dia mempertahankan hubungan, tidak hanya hubungan emosional, tetapi hubungan memang dalam kaitan dengan koalisi pemerintahan di mana Golkar sangat konsisten itu, dan tidak hanya mendukung Pak Jokowi sampai 2024 saja, Oke. masa jabatan berakhir, tetapi termasuk daripada kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Nah, oleh karena itu Golkar kan memang tidak terbiasa dengan oposisi, ya, karena Golkar dilahirkan untuk berkarya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu Pak Erlangga adalah sangat tak tasat dalam hal seperti itu. Maka kemudian adalah di dalam menentukan ini, tentu kan kita dalam demokrasi ini, Bung Latif, bahwa harus dipikirkan pertama, ada nggak peluang untuk menang? Tidak berarti bahwa Pak Anies tidak ada peluang untuk menang, karena itu sebuah kemungkinan bisa terjadi. Ya. Tapi kan ada indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur itu. Nah, yang kedua, ada nggak efek elektoral bagi Partai Golkar untuk memenangkan pileg? Jangan lupa bahwa ada nurani, ada ambisi, ya normal aja dalam politik kan, ada kemauan daripada cita-cita, mimpi, harapan daripada seluruh kader Golkar yang menjadi caleg di kabupaten kota, provinsi, kemudian pusat. Nah, kalau kita mencalonkan seorang presiden, memang juga harus hati-hati gitu, karena harus dipikirkan efek elektoralnya. Jangan sampai kita mendukung calon presiden itu kemudian justru menurunkan elektoral terhadap Partai Golkar. Tidak ada efek elektoralnya. Jadi faktor-faktor ini juga. Yang ketiga adalah faktor logistik. Itu yang sangat menentukan, tidak bisa diabaikan. Faktor logistik juga sangat penting. Jadi 3 faktor itu. Bagaimana peluangnya untuk menang, bagaimana efek elektoral untuk partai, kemudian bagaimana dukungan logistik. Nah, 3 faktor inilah yang menentukan daripada untuk Partai Golkar dalam takon kondusi. Tapi sampai detik ini Partai Golkar tetap Pak Erlangga telah
calon presiden. Oke. Sekalipun kalau kita lihat kemungkinannya mungkin sangat tipis ya, karena tinggal satu partai yang belum menentukan sikap, yaitu tinggal PAN. Jadi masih ada kemungkinan. Tapi dalam kompetisi kontestasi politik semua kemungkinan bisa terjadi. Kalau dengan PAN cukup ya? Dengan PAN cukup, sangat cukup. Oke. Karena dalam politik ini itu untuk kekuasaan itu sangat ditentukan last minute. Jadi sebelum mendaftar di KPU, diterima data KPU, masih segala kemungkinan bisa terjadi. Kalaupun 99% sudah bulat, ada 1% takdir Allah yang nggak bisa diganggu. Betul. Tahun lalu Pak Mahfud sudah siap-siap. Ternyata 1% ada takdir Allah nggak jadi. Dan itu last minute. Itu last minute. Last minute itu. Dan mungkin pada saat itu juga sudah ditandatangani di format KPU. Akhir baru dirob itu. Jadi sepanjang belum mendaftar di KPU dan KPU belum menerima, kemungkinan sudah bisa. Jadi bukan berarti bahwa Pak Erlangga sudah terpeluang, peluangnya masih ada. Oke. Tapi kalau kita lihat yang lagi rame, 3 nama ini yang menonjol ya, Pak Ganjar, Pak Prabowo, kemudian Pak Anies. Kalau tidak katanya ke Anies tidak, berarti tinggal Ganjar dan Prabowo. Apa faktor-faktor di internal, apalagi kaitannya dengan Munaslup yang kemudian membuat Golkar harus ke Ganjar atau harus ke Prabowo? Jadi sering saya mengatakan bahwa ada 2 indikator yang dijadikan isu oleh oknum yang menghendaki Munaslup. Ya. Yang pertama bahwa Pak Erlangga dianggap gagal di dalam mencapreskan dirinya. Itu ya. Yang kedua adalah survei Golkar yang turun. Secara partai, bukan secara Pak Erlangga ya? Bukan, partai. Nah, tadi gagal dianggap bahwa gagal karena elektabilitas rendah. Nah, 2 isu ini sama sekali tidak ada kaitan dengan Munaslup. Maksud saya, Bung Latif, tidak bisa dijadikan dasar untuk dijadikan alasan Munaslup. Karena apabila 2 hal ini itu gagal, maka itu tidak melanggar anggaran dasar rumah tangga. Kan Munaslup bilang ketua umum terpilih harus mencari, bukan mencalonkan diri, mencari, dan menaikkan suara partai, bukan? Mereka suara partai itu semua ketua umum pasti punya kewajiban. Seluruh kali bukan hanya ketua umum. Seluruh fungsionaris partai adalah kewajiban untuk membesarkan partai, memenangkan pileg, pilpres dan pilkada itu. Tapi ketika ada kegagalan di sini, bukan berarti ini melanggar anggaran dasar rumah tangga. Sementara untuk Munaslup itu adalah harus melanggar anggaran dasar rumah tangga. Nah, sepanjang tidak melanggar anggaran dasar rumah tangga, tidak ada alasan untuk dilakukan Munaslup. Nah, dan kemudian hanya ada 2 institusi di dalam partai, internal partai, yang bisa mengusulkan untuk Munaslup, yaitu DPP sendiri dan 2/3 DPD 1. Hanya itu. 2/3. 2/3. Jadi apabila 2/3 DPD 1 tanda tangan meminta kepada DPP untuk menyelenggarakan Munas, maka dilakukan rapat pleno. Rapat pleno memutuskan Rapimnas. Rapimnas memutuskan Munas. Dewan Pakar itu pasti tahu dong sebetulnya persyaratan ini. Ya sangat tahu, Pak Agung Laksono ketua Dewan Pakar pasti tahu. Kenapa kemudian mereka tetap melempar isu itu ya? Kalau kita membaca ya daripada notulen dan rekomendasi, bukan cuma notulen, rekomendasi yang disampaikan kepada DPP, memang tidak ada Munaslup ini. Hanya ada oknum dari anggota Dewan Pakar itu yang menyampaikan ke publik bahwa Dewan Pakar seolah-olah meminta Munaslup apabila Pak Erlangga gagal menjalankan ini gitu, rekomendasi itu. Padahal sebetulnya adalah tapi Munaslup juga yang digagas oleh mereka, yang bukan digagas, diwacanakan oleh mereka, itu bukan Munaslup untuk mengganti Erlangga. Bukan. Jadi Munaslup untuk menetapkan calon presiden apabila Pak Erlangga tidak menjadi capres. Artinya sebetulnya bukan tidak perlu Munaslup, hanya desakan supaya Pak Erlangga bersikap. Nah, memang sebetulnya Bung Latif itu memang harus Munaslup, andaikan Munas 2019 itu menetapkan Erlangga sebagai capres. Tapi kan tidak kan? Maka apabila Erlangga tidak menjadi capres, maka penggantinya harus Munaslup. Nah, tapi keputusan Munaslup tidak begitu. Munas 2019 tidak menyebut nama Erlangga, hanya bertugas mencari. Betul. Di Rapimnas baru menetapkan Pak Erlangga. Nah, apabila di suatu saat Pak Erlangga tidak menjadi capres, beliau minta Rapimnas. Jadi mulai rapat pleno sebagai ketua umum, kita harus Rapimnas untuk menetapkan calon presiden. Kalau Rapimnas diminta di tengah-tengah, tidak harus ada sebutan Rapimnas loh. Tidak ada. Kan karena Munaslup yang harus 5 tahun. Rapimnas itu boleh setiap tahun kita bisa Rapimnas. Berarti kemudian tidak organisatoris, alasannya sangat politis berarti. Sangat politis itu, dan inilah makanya kita hadapi bahwa
ini sangat tidak tepat, baik dari sisi waktu maupun kepentingan Partai Golkar. Jadi kalau rasanya untuk Kepentingan Partai Golkar secara keseluruhan. keseluruhan. Oke. Karena kita harus menjaga harkat martabat marwah organisasi. Bukan hanya Pak Erlangga ya, kebetulan sekarang ketuanya Pak Iya, Erlangga. iya. Berarti harkat martabatnya kita harus jaga itu demi kebesaran partai. Nah, justru para senior-senior itu mari bersatu membantu Pak Erlangga sebagai ketua umum untuk kita menangkan pileg dan pilpres, itu yang diharapkan. Oke, semua orang pasti tahu bahwa pernah kejadian seperti ini dan menurunkan suara Partai Golkar sampai 7%. Artinya kalau karena kecintaan kepada Partai Golkar, orang yang mengusulkan Munaslup ini justru sebaliknya tidak cinta. Tapi tetap mereka usulkan. Politisnya ini apa lagi sebetulnya? Makanya saya juga jadi bingung karena mereka ada suatu di CNN kalau nggak salah itu, ya itu Ridwan Hisam itu sebagai orang yang melempar itu isu. salah satunya, Oke. itu menyatakan dengan tegas bahwa Munaslup itu kita gagas bukan untuk mengganti Pak Erlangga. Bukan, itu dia katakan dengan tegas itu. Iya. Saya waktu itu sama-sama dalam Oke. itu. Jadi Munaslup itu dimaksudkan kalau Pak Erlangga tidak jadi capres. Mereka beranggapan bahwa Munaslup memutuskan Pak Erlangga, memutuskan padahal faktanya tidak. Tidak, Hanya oke. memberi mandat ke teman terpilih. Iya. Nah, di sini ya. Nah, tapi kemudian jadi bias lagi karena ada yang Menyambut itu tadi. Tapi semua dari orang yang tidak punya legal standing. Ya. Kan yang punya legal standing itu hanya DPP dan 2/3 DPD 1 atau 38 DPD 1. Itu yang punya legal standing untuk mengusulkan Munaslup. Tadi Jadi, Bang Nurdin menyebut dua nama yang juga tokoh Golkar yang seolah-olah dalam tanda petik menyambut ya. isu ini di luar. Ada nama Pak LBP, ada Bang Bahlil. Bang Bahlil. Nah, kalau pandangannya Bang Nurdin sebetulnya memang mereka ini hanya menjawab pertanyaan wartawan, maukah menjadi ketua umum, atau mereka memang juga ada sahwat itu? Semua beliau ini saya dekat ya. Jadi Bahlil itu dalam politik ini kayak adik saya. Kalau Pak Luhut itu ya teman baik lah itu di Partai Golkar gitu. Sebetulnya bukan menjawab pertanyaan wartawan, tetapi beliau yang menyambut atas usulan. Dia merespon usulan beberapa oknum yang mendatangi beliau, tapi bukan inisiatif beliau. Oke. Gitu. Nah, tentu waktu dia meminta kepada Pak Luhut, tentu dengan bahasa yang narasinya pasti negatif kan. Nah, beliau sebagai Iya, seorang iya. tokoh ya yang sudah sangat berpengalaman menyelesaikan berbagai masalah di negeri ini, sebagai kader Golkar tentu ikut prihatin Oke. gitu. Nah, keprihatiannya itu bukan berdasarkan daripada secara substansial, tapi berdasarkan laporan atau informasi dari orang yang meminta kepada beliau itu. Nah, sehingga beliau merespon. Kan saya yakin seperti karakteristik kepemimpinan, kapasitas seorang Bang Luhut itu seperti itu. Dan beliau sama sekali tidak menghendaki adanya perpecahan, tidak menghendaki adanya gaduh, adanya keributan di internal Partai Golkar. Iya. Nah, dan beliau mengatakan kalau saya diminta dan itu berdasarkan mekanisme organisasi dan tidak ribut-ribut, saya bersedia. Oke. Ditambahkan lagi dan tidak boleh pakai uang. Oke. Karena dua orang yang disebut ini adalah bagian dari lingkaran kekuasaan, entah kebetulan atau tidak, koinsiden lah sebutannya ya. Tiba-tiba di rame-ramenya Munaslup, Pak Erlangga kemudian diperiksa secara hukum, ada kasus hukum. Berkait nggak? Dua hal yang berbeda ya. Sangat terpisah, tapi secara politik memang orang bisa menghubungkan Mengaitkan. secara politik. Oke, ya, Dan secara itu politik. pasti secara politik orang mengkaitkan. Karena kita sekarang ini sudah masuk di tahun politik, Ya. bahkan sudah menuju puncak peristiwa politik ini. Ini pasti orang mengkaitkan. Tetapi kita kalau mendengar ya pidato Bapak Presiden ya, yang sebelum Pak Erlangga diperiksa, itu dia sudah menyatakan bahwa kita harus taat hukum, siapapun menteri-menteri saya dipanggil harus ikut mengikuti daripada prosedur hukum. Oke. Harus. Jadi ketika dan semua pejabat publik tidak Pak Erlangga memang harus siap-siap dipanggil oleh penegak hukum ya karena kebijakannya. Jadi belum tentu dia bersalah, belum tentu dia terlibat dalam suatu peristiwa, peristiwa korupsi atau peristiwa perbuatan tertentu dan sebagainya. Tapi karena dia pejabat publik, di mana ada suatu peristiwa mengharuskan dia memberi penjelasan. Iya. Itu yang dialami oleh Pak Erlangga. Jadi tidak berarti bahwa Pak Erlangga terlibat dalam kasus itu. Iya. Tapi beliau sebagai pejabat kementerian, pejabat Menko, sebagai menteri perekonomian harus menjelaskan sesuatu supaya pemeriksaan di kejaksaan itu lebih terang benderang. Oke. Nah, tapi ini pasti dikaitkan oleh orang. Nah, saya yakin insya Allah Pak Erlangga tidak aman-aman saja. Aman-aman saja. Oke, karena
beberapa waktu sebelum itu Nasdem juga kena kasus seperti ini. Ya. Bukan berarti kemudian kita menutup mata bahwa ada kasus korupsi, dijamin dong hanya Ya, karena betul. satu suara kan. Ya, Nggak. betul. Kan kebetulan waktu itu Nasdem memilih Ya. calon presiden yang berbeda dengan pilihan istana, sehingga Tanda petik, tanda petik. ya kan? Sehingga kemudian ketika Pak Erlangga dibeginikan juga, orang harus bilang, oh jangan-jangan Pak Erlangga ini mau pergi ke Anies. Sampai Pak Erlangga pun harus menjawab kemarin kan, Golkar tidak ke Anies. Ada memang kaitannya kepada arah koalisinya Golkar? Isunya bisa. Tapi kalau berbicara soal kepentingan itu kan identik dengan tujuan kekuasaan. Dan kekuasaan itu harus direbut, tidak diberi. Nah, ketika kita hendak menuju kepada perebutan kekuasaan yang demokratis ya, bukan perebutan kekuasaan. Bukan kudeta. Bukan kudeta itu. Ya, itu hanya istilah saja. Iya. Itu bahwa kekuasaan itu bukan diberi, tapi harus direbut. Ya. Itu banyak hal yang mempengaruhi. Nah, oleh karena itu ketika kita bicara kepentingan, siapa dapat apa, bagaimana cara mendapatkan, dan kapan didapatkan. Itulah politik. Itu politik. Nah, bukan Golkar berarti tidak bisa berkoalisi dengan koalisi perubahan, bisa saja. Tetapi dalam kondisi sekarang ini, Golkar lebih memilih tidak ke koalisi perubahan. Itu tentu ada pertimbangan-pertimbangan khusus dalam kaitan kepentingan daripada Partai Golkar, bukan kepentingan presiden, bukan kepentingan siapa, kepentingan Partai Golkar, kepentingan Partai Golkar. Nah, dilihatnya saja, kalau kita dengan sini, maka mungkin elektoral kita turun, ya, atau ekor jasnya kurang, gitu. Tapi kalau kita di sini, ini analisa itu mungkin analisa oleh ketua umum, gitu. Kalau kita gunakan analisa itu ke PDIP atau ke Gerindra yang paling pas? Dua-duanya sangat memungkinkan. Tunggu tanggal mainnya sesudah 17 Agustus, insya Allah. Kenapa sudah 17 Agustus? Ada itu supaya kita ini dulu kita harus menghadapi 17 Agustus ini dengan hikmah, jangan ada gonjong-gonjong politik, jangan ada ini, kita supaya ini hari kemerdekaan kita, hari seluruh rakyat Indonesia, maka Golkar melihat momentum yang paling tepat untuk mengambil sikap adalah sesudah 17 Agustus. Mengambil sikap di sini, Pak Erlangga mengeluarkan pernyataan menutup isu Munaslup ini atau menyampaikan kemana pilihan politik? Tidak ada hubungannya dengan Munaslup. Sama sekali tidak ada. Karena kan banyak orang yang, karena banyak orang yang bilang ini sebenarnya berlarut-larut isu ini sampai 1 bulan karena Pak Erlangga tidak mengeluarkan pernyataan yang tegas. Karena Pak Erlangga taat asas, taat pada konstitusi, di mana beliau diberi mandat 2 mencari calon presiden dan diciri calon presiden. Rapimnas memutuskan beliau sebagai calon presiden. Nah, oleh karena itu dia harus mencari sampai titik darah penghabisan untuk menjadi capres. Nah, dirinya dicapreskan. Sepanjang masih ada koalisi yang memungkinkan, sepanjang itu dilakukan. Jadi bukan karena kita lambat dan tidak mandiri dari situ. Nah, jadi itu upaya karena beliau harus bertanggungjawabkan di Rapimnas bahwa saya jadi capres atau tidak jadi capres. Kalau jadi capres tidak ada narasi tentang penjelasan, tidak ada sening. Nah, tapi kalau tidak jadi capres dia mesti jelaskan kepada Rapimnas. Jadi bukan karena beliau lambat, dan saya bukan. Ini proses yang sangat dinamis, di mana beliau harus berusaha untuk menjadi capres. Nah, kalau tidak bisa, menjadi cawapres. Nah, cawapresnya adalah tentu kita harus melobi PDIP, melobi Gerindra, melobi PKB. Karena PKB sudah berkoalisi kurang lebih setahun. Nah, ini sudah punya rumah. Tidak bisa kita masuk dalam rumah orang langsung mau menggunting dan lipatan. Kita harus melobi daripada PKB, Gerindra, oleh PDIP. Jadi ini masih dinamis ini. Dua-duanya antara PDIP dengan Gerindra dan PKB. Tapi lagi-lagi kelihatan sekali peran Golkar itu besar sekali dalam perpolitikan kita ya. Baru ketemu dengan Pak Prabowo, Caimin sudah bilang, jangan ditinggal dong kami. Karena Partai Golkar, partai yang pemenang pemilu nomor 2. Itu kan di legislatif. Itu. Dan partai yang sangat berpengalaman. Bayangkan ini, Bu Latif ini waktu awal reformasi, pemilu 99, Golkar dihajar kiri kanan. Dan fisik, termasuk bermain di situ. Kan ada sebuah tempat, kebun orang Golkar dibabat habis. Itu. Nah, tapi kita tetap eksis. Ya. Kemudian tahun 2004, sebelumnya ketua umum kita Pak Akbar Tanjung juga diteror habis. Sampai ditahan di Kejaksaan Agung. Nah, kita jadi pemenang. Itu. Nah, 2009 juga begitu, terhabis. Puncaknya adalah ketika Setia Novanto.
Dan itu tinggal 1,5 tahun, kurang lebih 2 tahun lah Iya. menjelang itu. Tapi kita tetap eksis Oke. nomor 2. Iya, Gitu. iya. Nah, jadi sudah sangat berpengalaman. Art- Oleh karena apa itu, dari cerita itu apa yang mau disebutkan? orang selalu berusaha bagaimana menundukkan Partai Golkar. Partai Golkar. Tapi Gitu. ternyata Golkar tetap eksis. Nah, artinya sebenarnya kekuatan kader bukan figur pimpinan saja yang sangat penting dalam Partai Golkar. inilah kelebihan Partai Golkar dibanding beberapa partai, bukan Oke. bukan semua partai. Iya, iya. Kenapa? Karena Golkar itu TBK. Oh. Golkar itu tidak ditentukan oleh seseorang, tidak dimiliki oleh seseorang, dimiliki tanda petik ya. Iya. Artinya tidak ada tokoh yang tunggal berpengaruh di Partai Golkar, tapi semua kader partai memiliki Golkar. Banyak faksi dan itu menyehatkan perdebatan di Iya. internal. Sebenarnya faksi tidak ada yang formal atau bukan formal, tidak ada yang terlalu menonjol faksi-faksi dan sebagainya. Seperti saya tidak punya faksi di Golkar itu, nggak ada. Kita loyal pada organisasi. Oke. Kebetulan pemimpinnya Erlangga, jadi kita harus loyal sama Pak Erlangga karena beliau sebagai pemimpin. Nah, saya tidak pernah loyal pada orang, tapi saya loyal kepada pemimpin. Loyal kepada sistem gitu ya. Ya, sistem pemimpinnya siapa? Artinya ketika kemudian kita menyebut Golkar ini sudah sangat kuat dengan keberadaan kadernya, bukan kepada figurnya lagi. Penggantian di tengah seperti ini terhadap Pak Erlangga itu bukan tidak terlalu penting kalau bisa disebut sebagai untuk menaikkan elektabilitas. Iya, tetapi begini, ya, waktu tinggal 6 bulan. Hmm. Kalau Pak Erlangga diganti, apa yang dia bisa kerja ini penggantinya? Iya. Nggak bisa. Tidak akan cepat. Tidak akan bisa. Kenapa? Karena tidak akan bisa berbuat apa-apa secara maksimal itu dibanding dengan Pak Erlangga. Nah, pertama dia harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Itu perlu 1, 2, 3 bulan. Kita sudah kampanye. Apa yang dia mau buat? Dia mau merubah cara kepemimpinan Partai Golkar, cara pendekatan, cara memotivasi. Tidak bisa lagi, 6 bulan. Kalau 2 tahun masih mungkin. Tapi yang paling penting sekarang, Bu Latif, bukan itu persoalannya. Tidak ada kesalahan substansial Erlangga untuk diganti. Tidak ada. Kalau yang sering muncul di media juga ini saya baca-baca bahwa kesetiaan atau loyalitas DPD ini sebenarnya juga tidak real. Karena ada kekhawatiran mereka nanti kalau melawan di DCS ke DCT bisa berubah. Ada seperti itu. Itu mungkin manusiawi ya. Tetapi secara organisatoris bukan di situ. Bukan. Itu persen. Bukan, itu persen. Oke. Itu yang dikatakan mulai itu manusiawi. Tetapi sebetulnya kawan-kawan sekretari bersatu bukan di situ. Dia betul-betul ingin menjaga harkat martabat marwah organisasi. Itu. Jangan karena ada isu-isu dari luar yang dibawa dari luar itu. Kemudian dan mereka ini bukan orang yang baru berpolitik kemarin. Rata-rata sudah punya pengalaman gitu. Kalau ada hal yang membahayakan organisasi, pasti mereka lebih duluan. Orang luar tidak perlu campur. Dan itu diselesaikan di dalam. Diselesaikan di dalam. Gitu. Seperti ketika kita menghadapi Pak Setia Novanto, ya, begitu kencangnya waktu masih jadi saksi apa dan sebagainya, itu munaslup. Ya, saya kebetulan waktu itu ketua harian, saya tidak bergeming. Tapi begitu beliau sudah ditahan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena secara organisasi memang haruskan itu. Haruskan itu, kan tidak bisa lagi efektif lagi, tidak bisa roda organisasi harus berjalan. Sekalipun ketua harian saya bisa mengambil alih waktu itu. Tapi karena masih panjang waktu, masih ada waktu kurang lebih 2 tahun waktu itu, sehingga saya lebih memilih untuk kita menggelar munaslup. Baik. Terlebihlah Pak Erlangga. Iya. Tadi bilang setelah tanggal 17 tunggu tanggal mainnya. Insya Allah. Apa di situ yang kira-kira akan ditunggu ini? DPP Golkar, Partai Golkar pasti sudah memutuskan capres siapa dan kita berkoalisi dengan siapa. Setelah 17 itu? Setelah 17 Agustus. Oke. Jadi diharapkan itu akan menutup isu di belakang-belakang ini. Kita nggak peduli dengan isu munaslup. Karena itu internal tidak berpengaruh. Di internal tidak ada? Sama sekali tidak ada. Makanya saya bilang di Golkar damai, sejuk, itu tenang, dan fokus memenangkan pilek-pilek. Saya baru kembali ke daerah kemarin. Saya ke dapil saya, sebut caleg juga. Caleg juga. Saya mengunjungi 2 kabupaten. Nggak ada satupun kader yang terganggu dengan itu. Nggak ada. Gitu. Dan justru mereka mengatakan, kita harus jaga harkat martabat organisasi kita. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal masuk ke internal, kemudian bisa mengganggu stres kita untuk memenangkan pemilu. Oke. Kalau tentang kemana arah koalisi, kader-kader di bawah berharap ke siapa? Mereka mereka bertanya kepada saya, kita sampaikan bahwa sangat dinamis antara ke Pak Prabowo atau ke
Pak Ganjar. Iya. Itu masih sangat dinamis. Kita masih teknisnya masih kita hitung secara istilahnya Pak Jokowi, hitung baik-baik, hitung Iya, baik-baik, hitung baik-baik. Tapi kan kalau Pak JK kan selalu bilang lebih cepat, lebih baik. Ada bisa lebih cepat, ada lebih baik, tapi tidak selamanya lebih cepat lebih baik. 17 Agustus itu masih 2 bulan menjelang pembukaan pendaftaran capres. Ya, masih cukup waktu. Masih cukup waktu. Masih sangat cukup Iya. itu. Jadi Golkar itu tidak terburu-buru, itu tidak terburu-buru karena memang suatu hal yang saya Pak Erlangga ini adalah dia taat pada tidak berambisi secara pribadi. Andai kan secara pribadi saya langsung deklarasikan dirinya, gitu ya. Yang deklarasikan dirinya baru banyak orang. Ini kan tidak. Padahal sebenarnya mandatnya sudah ada. Mandat mencari dan mandat dia jadi calon presiden. Tapi dia tidak pernah mendeklarasikan dirinya. Itu seorang negarawan. Gitu. Tapi bagi sebagian orang ternyata itu dianggap lambat. Dianggap lambat, itu karena dia tidak paham. Tidak paham. Tidak paham terhadap kondisi konstitusi yang sebetulnya. Gitu. Jadi Pak Erlangga itu ada 2 misi yang dia jalankan. Misi untuk dirinya menjadi capres, dan kalau dia tidak bisa, misi mencari capres. Misi dirinya menjadi cawapres. Kalau tidak, menjadi cawapres juga. Iya. Dan koalisi. Itulah yang dijalankan oleh beliau. Dan itu kita tunggu nanti. Kita tunggu sesudah 17 Agustus. Insya Allah. Setelah hari kemerdekaan ke-78. 8. Oke. Baik Bang. Terima kasih. Kita tunggu ya. Terima kasih. Setelah 17. Ini yang menonton ini pasti nyatat 17 Agustus setelah 18 nanti kita lihat akan seperti apa di Golkar. Baik. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya.